8 narasumber dari berbagai kalangan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber yang pertama ada Bapak Agus Purwanto ST, beliau selaku Vice President dari PT Kereta Api Indonesia. Narasumber yang kedua ada Bapak HR Muhammad Aswir IAI, beliau adalah seorang arsitek. Narasumber yang ketiga ada Bapak Haji Asep Jakasi SPD MM. Beliau saat ini menjabat sebagai camat di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Mari kita simak videonya. Baik, selamat siang kepada Bapak Agus, bagian narasumber siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, boleh saya perkenalkan singkat bahwa Bapak Agus Purwanto ST adalah selaku Vice President Customer Care dari PT Kereta Api Indonesia. Jika ada yang perlu dikoreksi, silahkan Pak terkait jabatan dan fungsi Bapak di PT Kereta Api Indonesia. Sudah sesuai, Bu. Sudah sesuai, Bapak. Terima kasih banyak untuk Bapak Agus sudah meluangkan waktunya untuk dapat berdiskusi siang hari ini terkait agenda pertama dalam Latsar terkait wawasan kebangsaan aksi bela negara. Baik, saya akan langsung ke dalam pertanyaannya, Pak Agus. Pak Agus? Ya, silakan. Ya, terkait jabatan dan fungsi Bapak di PT Kereta Api Indonesia, boleh Bapak sharing sedikit Bapak terkait aksi bela negara secara konkret yang sudah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia sejauh ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Emily. Baik, salam sehat buat kita semua ya. Terima kasih hari ini saya sudah diberi kehormatan untuk melakukan sesi wawancara ya. Kebetulan memang di KAI saya sebagai VP Customer Care, jadi kami melakukan pelayanan kepada para penumpang kami, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Memang kita sebagai BUMN dituntut untuk dapat selalu melayani masyarakat dengan baik gitu. Jadi mungkin kalau Ibu ikuti ya, selama pandemi ini kita selalu jadi yang pertama untuk menyediakan fasilitas tracing pertama dan termurah bahkan ya. Waktu dulu ketika awal pandemi kita terapkan rapid antibody di stasiun. Itu kita lakukan semata-mata untuk melindungi para penumpang kita, karena kita diberikan amanat untuk selalu dapat melayani masyarakat, tidak melulu profit ya. Jadi memang kita sudah diamankan dalam masa pandemi ini. Tujuan utama kita adalah tetap melayani masyarakat, menjaga mobilitas dengan tetap prokes. Jadi pertama sekali yang kita lakukan adalah menerapkan prokes di stasiun dulu. Jadi di stasiun itu kita siapkan beberapa alat seperti pengukur cek suhu, lalu juga tempat cuci tangan dan lain-lain sampai ke perjalanan. Jadi kita menambahkan beberapa SOP baru, isinya mengatur dari pra, selama, dan purna perjalanan. Sampai terakhir mungkin karena ini terus berkembang, terakhir kita juga melaksanakan genos pertama kita yang lakukan di stasiun, rapid test antigen juga, dan terbaru kita juga menyediakan sentra-sentra vaksin di stasiun. Jadi itu bagian dari kami sebagai BUMN untuk konteksnya dalam bela negara, mungkin kita melindungi para masyarakat yang tetap butuh untuk bepergian atau tetap butuh untuk mobilitas ke sana ke sini, dengan tetap kita jaga prokesnya sebaik mungkin, Bu. Mungkin itu, Bu. Baik, Pak. Boleh saya tambahkan satu lagi, Pak, terkait hal-hal dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh PT KAI sejauh ini. Apakah sudah sempat dievaluasi, Pak, bagaimana hasil implementasinya dan seberapa signifikan sudah
berperan Bapak terhadap pelayanan kepada masyarakat luas ini Pak? Betul Bu, bahwa terhadap layanan-layanan maupun fasilitas yang kita berikan, kita lakukan evaluasi dan kita ukur dampaknya ya kepada masyarakat. Jadi tools kita pertama kita kerjasama dengan beberapa stakeholder ya. Terakhir saat pandemi kemarin kita memperoleh sertifikasi Safeguard sebagai perusahaan yang menerapkan prokes dengan baik. Lalu kita juga sempat memperoleh beberapa penghargaan sebagai perusahaan transportasi dengan prokes terbaik. Itu yang dari luar. Dari internal sendiri kita juga lakukan beberapa insight ya. Kebetulan bagian saya juga bagian yang mengelola sosial media KAI. Jadi setiap ada kebijakan atau layanan baru pasti kita buatkan insight-nya, seberapa besar dampak terhadap kebijakan tersebut kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini responnya lebih banyak yang positif. Lalu juga baru terakhir sekitar seminggu lalu Pak Menteri BUMN ke Stasiun Bandung dan beliau menyampaikan apresiasinya bahwa KAI ini pelayanannya sudah cukup baik lah untuk memenuhi harapan stakeholdernya. Gitu Bu. Baik, Pak Agus, sekian sesi sharing, diskusi, dan tanya jawab yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya untuk sharing kepada kami sekalian. Semoga sehat-sehat selalu Bapak dan keluarga. Sukses untuk PT KAI. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih sama-sama Bu Emily ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilia Pratami Putri akan mewawancarai Bapak Azwir sebagai profesi. Saya profesi sebagai arsitek. Mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara. Pertanyaan pertama, apa makna wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan itu ya dimana kita paham akan ideologi bangsa ini, menurut Pancasila dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Itu ketika kita sudah memahami dua poin itu, saya pikir kita sudah bisa memaknai arti wawasan kebangsaan itu sendiri. Itu sih. Baik. Pertanyaan nomor 2, bagaimana implementasi seorang arsitek sebagai wujud bela negara? Sebagai profesi arsitek wujud bela negara itu saya pikir cukup luas cakupannya, tapi salah satunya kita ikut terlibat dalam proses pembangunan ya baik dari sisi infrastruktur segala macam di bangsa ini ya. Seperti contoh yang saat ini juga berlangsung adalah peran arsitek dalam membangun pembangunan proses pemindahan ibu kota. Itu salah satu peran yang mungkin bisa diikutsertakan oleh saya di bidang profesi arsitek gitu. Oke, jadi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain untuk negara. Dalam gitu ya? Iya betul, bangunan pabrik untuk fasilitas negara segala macam lah gitu. Iya. Itu peran arsitek yang bisa kita ikutkan dalam peran ini. Untuk kepentingan umum juga ya, untuk kepentingan Betul, bersama masyarakat. kepentingan rakyat, kepentingan umum, dan juga mungkin dapat membantu fasilitas pimpinan-pimpinan negara dalam melaksanakan tugasnya dengan kita menciptakan bangunan-bangunan yang layak untuk mereka aman dan sebagainya gitu. Pertanyaan terakhir nih, di tengah pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini nih, apa wujud bela negara yang dapat diberikan terhadap negara ini? Dari sisi arsitek tentunya di awal pandemi banget, di mana kita kekurangan yang namanya fasilitas kesehatan berupa fisik rumah sakit. Itu banyak sekali rumah sakit baru yang terbangun dan cepat, itu dalam bentuk wujud kita ikut menangani pandemi ini gitu, menyediakan fasilitas rumah sakit makin banyak dan dalam waktu cepat. Itu Bangunan sih. rumah sakit yang dibangun dengan dalam waktu singkat. Betul, gitu ya? betul. Itu yang kita bisa coba maksimalkan dari sisi keprofesian kita gitu. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Asih Purwanti, peserta laksar CPNS Kabupaten Bandung Barat
Barat kelompok 2, gelombang 6 angkatan 31. Pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir Camat Saguling Bapak Haji Asep Jarkasih SPDMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Mohon izin Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini Bapak, kita langsung saja. Saya di sini ingin menanyakan terkait dengan makna dan pengertian menurut Bapak sendiri, apa dan bagaimana pengertian tentang wawasan kebangsaan, Pak? Oh iya, wawasan kebangsaan menurut saya itu suatu konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran dari sebagai warga negara dan selalu dan warga negara suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan itu penting agar terbentuknya bangsa yang kuat, kokoh, bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera. Selain itu, wawasan kebangsaan juga untuk menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan kecintaan pada NKRI khususnya gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat penting ya Pak ya? Sangat penting ya. Mengenai pengetahuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan bela negara Pak. Menurut Bapak sendiri makna dan pengertian bela negara itu seperti apa Pak? Menurut saya bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan berpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan setiap warga negara khususnya sebagai ASN harus memiliki jiwa bela negara. Harus memiliki Ya. Dan Pak yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir itu terkait dengan isu-isu kontemporer yang saat ini terjadi di Indonesia ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri apa sih dan seperti apa gitu Pak? Yang sedang berkembang mungkin khusus di Indonesia, bahkan ini sekarang mungkin lagi berkembangnya bukan di Indonesia saja, termasuk dunia ya, termasuk di Indonesia, isu-isu yang selalu pokok pemikiran yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pandemi COVID-19. Itu menjadi ya, pemikiran dan termasuk mungkin Indonesia yang harus meningkatkan menjaga peningkatan penularan COVID-19 di Indonesia yang ditandai dengan kenaikan kasus positif mingguan secara signifikan kenaikannya. Protokol kesehatan menjadi satu-satunya pegangan semua pihak agar aman terhadap resiko penularan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin dan untuk mengurangi pemberian imun kekuatan terhadap resiko penularan COVID-19 yang bersifat pengumpulan dan menghindari pengumpulan kerumunan warga masyarakat dan kegiatan termasuk sekarang PPKM dari darurat skala mikro untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan terhadap masyarakat. Itu ya Pak ya. Dan Pak, terima kasih banyak ya Pak atas wawancara pada hari ini. Jadi memang pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini membatasi segala hal ya Pak ya. Termasuk juga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Saguling itu sendiri. Jadi untuk itu kita apakah ada pesan terakhir terkait dengan pesan-pesan untuk pandemi COVID? Ya terutama mungkin di Kecamatan Saguling, saya berpesan kepada warga masyarakat, ini COVID-19 itu sangat mengganggu
infrastruktur pembangunan, karena kalau ini COVID-19 tidak hilang atau selalu apalagi meningkat, ini akan mengganggu terhadap mungkin ya pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi. Soalnya kan kita termasuk mungkin ya kabupaten dari pusat juga, dari provinsi, termasuk desa-desa. Sekarang dana-dana bantuan keuangan yang dari pemerintah, dari APBN, APBD itu ada kewajiban untuk penanggulangan COVID-19, dan saya harapkan mungkin kita sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19. Mudah-mudahan bisa menghilang dari, khususnya mungkin dari Indonesia, dan kita mungkin untuk pembangunan termasuk ekonomi bisa normal kembali. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil analisis wawancara yang kami lakukan kepada 3 narasumber, yaitu yang berprofesi sebagai camat, arsitek, dan Vice President Customer Care PT KAI, dapat diketahui bahwa dalam semua pekerjaan dan lapisan masyarakat, wawasan kebangsaan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan, baik itu dalam melaksanakan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula dengan upaya bela negara. Profesi apapun dan dalam lingkup lapisan masyarakat apapun, banyak hal yang dapat dilakukan. Contohnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Camat Saguling, upaya bela negara merupakan tekad dan perilaku yang dilandasi dengan cinta tanah air. Salah satunya itu dengan menjalankan protokol kesehatan untuk menangani COVID-19 ini. Sementara itu, sebagai seorang arsitek, upaya bela negara dapat diwujudkan dengan ikut serta memaksimalkan penyediaan bangunan rumah sakit untuk penanganan COVID dalam waktu yang singkat. Lain halnya, upaya bela negara yang dilakukan oleh PT KAI, yang diwakili oleh Vice President Customer Care PT KAI, yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan disertai tetap melindungi masyarakat melalui protokol kesehatan dan penyediaan senter-senter vaksin di stasiun. Dari hasil analisis wawancara, dapat disimpulkan bahwa makna wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Setiap profesi dan lapisan masyarakat dapat melaksanakan dan mewujudkan bela negara dalam hal yang berbeda-beda. Akan tetapi pada akhirnya tujuannya yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika dikaitkan dengan isu pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, upaya bela negara yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung upaya penanganan COVID-19, yaitu contohnya dengan mendukung penyediaan sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya itu menjaga melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, dan ikut mensukseskan vaksinasi. Ayo, isu pandemi COVID-19 ini harus segera kita tangani agar Indonesia kembali bangkit dan maju.